Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat yang diberikan kepada kita, kawan-kawan sekalian. Tak henti-hentinya marilah kita bersyukur dan terus bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, terhadap keluarga besar zakat lain. Banyak nikmat yang bisa dan tak terhitung tentunya. Nikmat kita bisa melihat, nikmat keluarga kita sehat. Hari ini di koran ribuan anak terdeteksi menderita kanker yang sulit ditemukan, dideteksi sejak dini. Dan apabila kita mempunyai putra atau putri yang masih kecil, mungkin Mas Andi, mungkin dan yang lain, menjadi syukur ketika masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan itu sungguh nikmat yang luar biasa bagi kita, karena tidak terhitung nikmat Allah kepada kita hari ini. Itu dari satu anak saja mungkin ya, belum lagi dari kesehatan kita sehingga bisa berjalan dan kemudian sampai di kantor, karena semalam juga ada polisi korban tabrak lari. Oleh karena itu teman-teman semuanya, mari kita senantiasa bersyukur hadirat Allah SWT atas semua yang kita dapat hari ini, daripada kita mengkufuri nikmat Allah kepada kita semuanya. Bahaya jika kita tidak melakukan syukur kita, mungkin kita akan lemas, kita akan malas untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk melakukan atau menolong agama Allah, yaitu dengan menjalankan perintahnya dan kemudian menjauhi semua larangannya. Aktivitas harian kita tidak lepas dari itu semuanya. Oleh karena itu, mari teman-teman semuanya, saya terutama senantiasa bersyukur atas nikmat yang kita terima hari ini. Tentu kalau kita hitung, insya Allah nikmat itu tiada batasnya. Semoga dengan rasa syukur kita yang mendalam, dengan perkataan kita, dengan hati kita, dengan setulus ucapan yang kita lakukan, insya Allah akan mendukung hari-hari kita, mendukung kesuksesan kita, mempermudah urusan-urusan yang kita kelola sampai hari ini, yang insya Allah tidak ada yang mudah. Sehingga kita dengan bersyukur, semoga urusan kita yang sulit ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga urusan-urusan yang sulit ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada tempat bergantung, tiada tempat untuk memohon, kecuali permohonan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar manusiawi kita, ya insya Allah sudah kita usahakan secara maksimal, dan kadang kita sudah melakukan maksimal pun masih merasa gitu ya, ketetapan Allah itu ketetapan yang tidak menguntungkan kepada kita. Tapi ingat teman-teman, kita harus tetap bersabar, dan insya Allah kita yakin dan sangat yakin dan hakul yakin bahwasanya apa yang diberikan kepada Allah itu sesuatu hal yang sangat baik dan paling baik kepada kita semuanya. Kita menjalaninya dengan sungguh dan senantiasa taat dan patuh, pasrah dan semeleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal aktivitas kita tetap kita maksimalkan.
dan semuanya itu tinggal menunggu takdir dari Allah SWT atas capaian-capaian yang kita inginkan. Teman-teman sekalian, perlu kiranya setiap hari kita menyemangati diri kita, perlu menyemangati untuk menambah amal kebaikan kita. Salah satu amal kebaikan kita dengan diawali dengan niat yang tulus, bahwasanya apa yang kita lakukan ini untuk menegakkan diri kita sebagai kepala keluarga, diri kita sebagai seorang yang bertanggung jawab terhadap kehidupan kita, diri kita yang bertanggung jawab atas anak dan istri kita, tentu itu bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Dan kita niatkan sekali lagi, bersumber dari niat itu mungkin akan menyemangati kita untuk menjalani hari-hari kita dengan penuh optimisme, dengan penuh semangat, dengan penuh harap apa yang kita sampaikan, apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan, bagian yang insya Allah menjadi spirit kita untuk bisa mendapatkannya. Teman-teman sekalian, selawat beriring salam semoga senantiasa tercurah bagi uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Berikutnya saya sampaikan Mas Alvan untuk bisa terus belajar menyetir, bisa lancar gitu ya. Dan nanti kita bisa disetiri oleh Mas Alvan untuk jalan-jalan. Nggak penting Mas Alvan. Teman-teman sekalian, di Bank Syariah Indonesia, kumpulan dari beberapa bank nasional lagi mengejar target juga, yaitu target lending dari pembiayaan syariah yang mereka lakukan. Dan tentunya teman-teman sekalian insya Allah dari beberapa proyek yang mungkin memungkinkan untuk kita bisa salurkan, yaitu ke BNI Syariah dan kemudian BTN Syariah. Saya kemarin selintas melihat ada yang menginginkan gitu ya, menginginkan pembiayaan KPR, ya insya Allah kita bisa salurkan melalui Bank Syariah. Tapi teman-teman di ujung tombak saya kira perlu memahami, saya khawatir tidak memahami mana-mana yang bisa dikaperkan, mana-mana yang belum bisa dikaperkan. Itu menjadi catatan penting. Wallahu alam, kemarin ada yang saya baca sekilas, ada yang pengen dikaperkan, yaitu nanti di mana, nanti bisa dikonsultasikan. Yang jelas kalau tahap 3 sebenarnya wallahu alam bisa apa tidak untuk cover note sebelum set plan itu jadi, karena kendara set plan oleh Pak Agus cukup lumayan, sehingga melibatkan aparat penegak hukum. Oleh karena itu kita doakan semoga Pak Agus Asikin, kelihatannya nggak ada, mungkin sakit perut, kita doakan Pak Agus Asikin bisa mengatasi masalah pengurusan gitu ya, yang memang resiko usaha di properti salah satunya kita mengikuti birokrasi yang cukup sulit, birokrasi yang sudah kita ikuti tapi tetap aja ada masalah yang kemudian harus kita selesaikan. BSI lagi gencar-gencarnya, salah satunya dengan menurunkan suku bunga pinjaman, yang ini didesak oleh BI karena hari ini juga margin dari yang 4 bahkan dulu pernah 5.75, sekarang cuman 3,5. Harapannya Mas Alvan kemarin sudah bergerak, nanti bisa
di-share kepada kita semuanya terkait dengan stimulus yang diberikan ini oleh pemerintah bisa benar-benar diperhatikan oleh perbankan sehingga BI yang turun ke bank, kemudian bank itu menurunkan ke customer, itu salah satu pendorong untuk bergeraknya roda perputaran ekonomi. Dan insya Allah mohon bantuannya juga setup iklannya Mas Esa untuk kembali diarahkan kepada industri-industri yang setengah terdampak dan bahkan yang tidak terdampak sama sekali, bisa melejitkan peluang pasar yang ada. Wallahu alam, ini insight dari Mas Musa, penjualan di Assalam Regency itu dengan sistem Yarnen. Wallahu alam istilah ini yaitu bayar ketika panen. Apakah ini bisa diakomodasi di skema penjualan kita? Mungkin perlu sedikit riset kita kira, atau mungkin sedikit keberanian, yang penting kebijakan kita keluarkan. Dan ketika digondang lagi memang banyak para juragan tebu katanya seperti itu, dan mereka punya uang itu langsung bisa pembelian secara cash. Wallahu alam, apakah Mas Slamet tetangganya ada juragan-juragan yang bisa disamperin kira-kira? Insya Allah nanti kita bisa membuat skema untuk para juragan, karena salah satu yang tidak terdampak adalah di dunia pertanian. Oleh karena itu perlu analisa-analisa. Selain itu nanti saya akan cari informasi terkait dengan segmen para petani ini. Nah, semoga petani ini bisa kita garap dengan skema yang ada, salah satunya dengan skema yaitu Yarnen, bayar ketika panen. Wallahu alam, perkembangan di luar untuk properti salah satunya demikian. Mungkin satu kata, kita harus tetap kreatif dalam mengatasi situasi yang sulit ini untuk bertahan dan bahkan menyerang. Terima kasih teman-teman semuanya. Harapan saya kita senantiasa bersemangat untuk melakukan aktivitas-aktivitas kita, sehingga apa yang kita bisa lakukan bisa semaksimal mungkin untuk mencapai target-target yang sudah kita impikan bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.